salam dan bahagia. How are you today? Apa kabarnya hari ini? Fine, I hope. Mudah-mudahan semuanya sehat. Oke anak-anak, pada video pembelajaran kali ini dengan Mr. Su, kita akan membahas sebuah tag yang sangat menarik. Apa itu? Procedure tag. We are going to learn about procedure tag. Dengan capaian pembelajaran. Definition for number 1. Nomor 1 kita akan bahas tentang definitionnya. Number 2 about generic structure. Yang kedua kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada dalam paragrafnya. And number 3 we are going to learn about language feature. Kemudian kita akan membahas unsur kebahasaannya yang ada pada procedure tag. And number 4 we are going to learn about the example of procedure tags. Oke, ikuti video ini sampai habis. Mudah-mudahan kalian bisa memahami procedure tag dengan sangat jelas. Oke, check it out. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama about definition of procedure tag. Procedure tag is a text that explains, informs, or helps the readers on how to make or use something. Atau dalam bahasa sederhananya ini ada procedure text adalah teks yang menjelaskan, menginformasikan, atau membantu pembaca untuk bagaimana membuat, menggunakan, atau mengoperasikan sesuatu. Bisa dipahami? Very good! And now we come to the second discussion. That is about generic structure. Kita masuk pada pembahasan yang kedua tentang generic structure. Apa-apa saja yang ada pada paragraf procedure tag. Let me check. Number 1 we call goal. Yang pertama kita sebut dengan maksud dan tujuan atau goalnya. Ini biasanya ada pada judulnya. And number 2 we call material. Yang kedua disebut dengan material, yaitu alat dan bahan yang dibutuhkan. And number 3 we call steps. Yang ketiga kita sebut dengan langkah-langkah atau tahapannya. Goal, material, and steps. Oke, do you understand? Very good. Sekarang kita akan coba membahas materi berikutnya dari procedure tag. It's about language feature. What? Language feature. Dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan unsur kebahasaan. Apa saja unsur kebahasaan pada procedure tag? Let we check it one by one. Number 1, menggunakan simple present. Not past tense, not future. Simple present. Menggunakan kalimat-kalimat yang menggunakan simple present. Oke? And number 2, menggunakan kalimat perintah. In English, imperative sentences. Kalimat-kalimat perintah. Imperative sentences. Nah, pada kalimat perintah biasanya ada beberapa kata kerja. Contohnya, turn on, turn off. Hidupkan, matikan. Push, mendorong. Add, menambahkan. Mix, mencampur. And number 3, unsur kebahasaan yang ketiga biasanya menggunakan kata penghubung atau kita sebut dengan connective. What? Connective. That's good. Ada contohnya first, pertama, second, kedua, then, kemudian, after that, setelah itu, finally, dan yang terakhir. Oke. And then, number 4, yang keempat, menggunakan kata keterangan. In English we call using adverb. Menggunakan adverb atau keterangan. Contohnya slowly dengan pelan, evenly, well, dan adverb-adverb yang lainnya. Contohnya adverb all time, in 10 minutes, dalam 10 menit, dan seterusnya. Oke? Jadi unsur kebahasaannya ada berapa? Ada 4. Simple present, imperative sentence, connective, dan using adverb. Very good. You are smart student. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir, the example of procedure tag. How to analyze the generic structure. Judulnya adalah How to schedule Zoom meeting. Bagaimana membuat jadwal pertemuan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, judul ini kita sebut dengan goal, maksud dan tujuannya. And what about the generic structure number 2? Tentang tool atau material, alat-alat atau bahan yang dibutuhkan.
Number 1, PC or smartphone. Number 2, Zoom application. And number 3, internet. Yang dibutuhkan adalah bisa laptop, HP atau smartphone, kemudian Zoom aplikasinya, dan internet. And what about the instruction or stepnya? First, open Zoom application on your PC or smartphone. Buka dulu aplikasi Zoom-nya pada laptop, komputer, atau HP-nya. Second, klik home menu at the top left. Kemudian klik menunya pada bagian kiri atas biasanya ada. Then klik schedule. Kemudian klik schedule-nya. Masukkan relevant detail like time, date, or topic. Masukkan detail-detail yang dibutuhkan seperti kapan waktunya, tanggalnya, dan topiknya. After that, pick your calendar of choice. Oke, pick your calendar of choice. Pilih, tentukan kalender yang sudah kamu tentukan tadi ya. And the last, share the link to others. Dan yang terpenting kemudian kamu bisa meng-share linknya, membagi linknya kepada teman-teman kamu. Maka Zoom meetingnya siap dipakai untuk media pertemuan. Oke? Very good, mudah sekali dipahami. Dan akhirnya terima kasih sudah membersamai Mr. Su dalam video pembelajaran kali ini. Ketemu lagi dengan video-video pembelajaran berikutnya dengan Mr. Su. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you. Bye-bye.